Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi masih di bab gerak pada benda, tapi kali ini kita akan mempelajari tentang gaya. Dimulai dari pengertian apa itu gaya, bukan yang gaya-gaya begini ya, bukan. Tapi maksudnya ini gaya tentang gerak pada benda ya. Kemudian nanti akan melukis gaya, mengukur gaya, gaya resultan, macam-macam gaya sampai yang mempengaruhi gaya. Nah, di sini sebelum kita mulai mempelajari tentang gaya, alangkah baiknya kalau kita membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Oke, kita swipe up. Nah, jadi gaya itu sebenarnya adalah tarikan atau dorongan. Jadi kalau misalnya kita ibu narik benda ya, ibu narik benda nih. Nah, berarti ibu narik mouse ya kan. Nah, ini namanya adalah memberikan gaya atau ibu ngedorong mouse. Nah, itu artinya juga memberikan gaya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan banyak hal ya tentunya. Nah, di sini apa yang terjadi pada benda jika diberikan gaya? Nah, maka benda tersebut dia bisa bergerak atau memiliki kecepatan. Karena setiap benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan atau disebut juga dengan mengandung energi kinetik. Kemudian, kalau benda diberikan gaya, dia juga bisa berpindah tempat dari satu titik acuan ke titik acuan yang lain. Kemudian berubah arah dan berubah bentuk. Tapi tidak semua benda jika diberikan gaya akan berubah bentuk ya. Oke. Nah, kau bisa tahu kayak misalnya tanah liat. Nah, tanah liat itu kamu berikan gaya dorong kan pada saat kamu membentuk guci. Nah, kamu memberikan gaya dorong nih. Gaya kan, dorongan gaya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu nggak dorong, bisa nggak dia berubah jadi guci? Atau vas atau yang lain-lain nih? Nggak bisa kan? Kamu harus dorong, kamu harus tarik, ya kan? Baru deh, dia akan berubah bentuk. Nah, makanya tadi salah satu dari akibat benda diberikan gaya itu adalah berubah bentuk. Tapi tidak semua benda bisa berubah bentuk ya. Kalau misalnya ibu dorong tembok, kira-kira dia bakalan berubah bentuk nggak? Atau dia mengalami perubahan kecepatan? Atau dia bergerak? Atau dia berubah arah atau posisi? Enggak kan? Nah, dengan kata lain, ya, tembok tersebut tetap dalam keadaan diam atau gaya yang ibu berikan adalah 0. Artinya, walaupun secapek apapun ibu memberikan gaya terhadap tembok, tapi kalau tidak ada pengaruhnya, ya yang tadi ibu sebutkan, maka ibu dikatakan tidak melakukan gaya apapun. Ya, meskipun ibu capek sekali. Oke? Nanti kita akan tahu kenapa bisa jawabannya adalah 0. Oke? Nah, di sini dalam melukis gaya, ya, dalam fisika, gaya itu simbolnya adalah F besar. Satuannya adalah Newton. Nanti akan ada penjelasannya. Yang mana kalau misalnya gaya, itu tadi kan tulisannya Newton, Bu, berarti cuma satu dua satuannya. Tidak. Newton itu adalah salah satu penghargaan kepada Sir Isaac Newton yang telah menemukan hukum gaya Newton, ya. Nah, sebenarnya satuan gaya itu bukan Newton, tapi kilogram meter per second persegi. Tapi untuk menghormati si sang penemu, maka dapat disingkat menjadi Newton. Maka, karena satuannya lebih dari 1 kilogram meter per second persegi. Second persegi berarti secondnya ada 2 kan? Berarti dengan kata lain satuan dari gaya ada 4. Kalau lebih dari 1 berarti dia termasuk besaran turunan atau besaran vektor. Yang mana dia memiliki nilai dan arah. Nah, kalau gaya dia memiliki arah, dengan kata lain, kalau arahnya ke atas, ya, berarti dia bersifat positif. Karena dia tadi bilang memiliki arah. Nah, arahnya ini bisa menentukan dia ini positif atau negatif. Kalau arahnya ke kanan juga positif. Tapi kalau misalnya arahnya ke kiri dan ke bawah, nah itu arahnya menjadi negatif. Kalau satuan internasional dari gaya adalah Newton, maka satuan CGS-nya dari gaya adalah Dyne atau disingkat dengan dN.
1 Newton itu setara dengan 10 pangkat 5 Dn, ya. 10 pangkat 5 Dyne. 10 pangkat 5 itu berarti 100.000, ya. Newton berarti lebih besar karena kalau Newton kilogram meter per sekon persegi, maka kalau Dyne gram sentimeter per sekon persegi. Angkanya jauh besar, ya. 1 Dyne itu setara dengan 0,00001 Newton, ya. Berarti dengan kata lain, kalau 5 Newton sama dengan 500.000 Dyne, ya. Nah, di sini untuk mengukur gaya, bisa nggak usah pakai ngitung-ngitung capek-capek, tinggal pakai alat aja, yaitu namanya neraca pegas dan dinamometer. Nanti sudah ketahuan berapa besar gaya, ya, tarikan atau dorongan yang kalian perlukan untuk memindahkan suatu barang. Kalau misalnya kita main tarik tambang, ya kan? Nah, itu sebenarnya ada perhitungannya dengan bisa menggunakan gaya resultan. Karena pada saat tarik tambang, itu benar-benar dua-duanya memberikan gaya tarik tapi dengan arah yang berbeda. Ya kan? Dengan jumlahnya juga banyak. Nah, ini bagaimana kita itu bisa mencari tahu, ya, atau membuat strategi bagaimana kita menjadi tim yang menang dalam tarik tambang misalnya. Nah, ini ada namanya gaya resultan atau singkatnya dengan FR. Nah, gaya resultan atau gaya yang lebih bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja dapat diganti dengan sebuah gaya pengganti. Jadi, gaya resultan ini disebut juga dengan gaya pengganti. Ada aturannya, ya. Aturannya itu kalau gaya resultan dia tidak punya rumus, jadi tergantung. Dia itu misalnya arahnya kemana? Kalau misalnya ke atas sama ke kanan dia ditambah, kalau dia ke kiri sama ke bawah berarti dikurang, gitu aja. Jadi dia nggak punya rumus yang tetap. Kemudian yang kedua, dia itu menggunakan arah gayanya. Jadi bukan letak bendanya di mana, tapi arahnya kemana. Jadi kalau misalnya nanti pada bentuknya sketsa, perhatikan arah panahnya, ya, arah panahnya ke arah mana. Kemudian kalau misalnya ada dua gaya, dia segaris dan searah maka ditambah. Tapi kalau dua gaya, ya, atau lebih dia segaris tapi berbeda, maka dia jadinya dikurang. Contoh, kamu bisa lihat di gambar di sini. Ini ada satu benda diberikan 6 gaya, ya kan? Nah, kamu lihat. Kita lihat dulu dari F1 sama F2, dia arahnya ke kanan, berarti ditambah. Kemudian F3 dia arahnya ke kiri. Jadi walaupun dia letaknya di kanan, tapi dia arahnya malah ke kiri. Gitu. Paham kan? Jadi perhatikan arahnya. Tadi kan F1 sama F2, oke, arahnya dia tempatnya adanya di kiri, tapi arahnya kemana? Arahnya ke kanan kan? Karena yang tadi dibilang adalah memperhatikan arah, bukan letak posisinya di mana. Nah, jadi kalau F3 itu dikurang ya, karena walaupun letaknya di kanan, tapi arahnya ke kiri. Kemudian F4 arahnya ke kanan ditambah, kemudian F5 arahnya ke atas berarti ditambah, F6 arahnya ke bawah berarti dikurang, ya. Berarti dengan kata lain F1 ditambah F2, F1 ditambah F2 dikurang F3, kemudian ditambah F4 ditambah F5 dikurang F6. Oke, berarti kita turunin angkanya, 3 tambah 1 dikurang 3 ditambah 6 ditambah 7 dikurang 6. 3 tambah 1, 4, 4 dikurang 3, 1, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 7, 14, 14 dikurang 6, berarti jadi 8 Newton. Nah, 8 Newton ini, ya kan, berarti kan dia positif kan, gak ada tanda negatifnya. Kalau positif itu berarti ada kemungkinan dia bisa ke atas ataupun ke kanan. Nah, tapi mana yang lebih besar? Kalau arahnya ke atas, itu cuma 7 Newton doang, yang F5 doang. Tapi kalau arahnya ke kanan, itu ada F1, F2, sama F4. Nah, berarti kalau F1 3, F2-nya 1, F4-nya 6. Berarti 3 tambah 1 tambah 6 jadi 10. Berarti besaran yang arah ke kanan dibandingkan ke atas. Berarti arahnya jadinya ke kanan. Tuh. Oke. Sudah paham? Jadi, menentukan arahnya itu lihat dulu hasilnya, jawabannya, hasilnya itu positif atau negatif.
Kalau hasilnya positif, berarti kemungkinan arahnya ke atas ataupun ke kanan. Nah, nanti tinggal lihat mana yang lebih besar dari jumlah ke kanan ataupun ke atas. Begitu pun sebaliknya. Kalau dalam penentuan arah hasilnya adalah negatif, berarti jawabannya antara kiri sama ke bawah. Tapi yang mana? Kiri atau bawah? Lihat juga mana yang lebih besar. Ya, dari total gaya, apakah yang ke kiri ataupun yang ke bawah. Seperti itu. Oke. Sekarang kita ke macam-macam gaya. Gaya itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada gaya sentuh dan gaya tanpa sentuh. Jadi kalau gaya sentuh berarti kita pegang bendanya, ya. Nah, ini ada gaya pegas, yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda yang bekerja dengan elastis, contohnya ketapel. Itu kan harus kita pegang ya. Elastis kan? Ya. Apalagi kayak busur. Nah, ini kita juga pegang busurnya. Harus kita tarik. Itu kan elastis. Itu namanya gaya pegas. Ya. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah dua permukaan yang saling bergesek, ya, bersentuhan, sentuh loh ini, ya, dan menimbulkan gaya. Semakin permukaannya semakin halus, berarti semakin kecil gaya geseknya. Semakin kasar, ya, dari permukaannya, maka akan semakin besar gaya geseknya. Tuh. Kemudian ada gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh makhluk hidup. Kayak misalnya contohnya, ini ibu lagi megang mouse, berarti menggunakan gaya otot. Ibu, nah misalnya kamu lagi main bola, nendang bola, ya kan, berarti kan kamu sedang mendorong bola kan. Nah, itu pakai kaki kamu, berarti kamu sedang memberikan gaya otot. Oke. Selanjutnya ada gaya tanpa sentuh, berarti tanpa disentuh aja itu gaya sudah bisa bergerak. Wow. Tapi bagaimana? Coba kita lihat. Di sini ada gaya gravitasi, yaitu gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Jadi mau kita jatuh dari manapun, pasti kita jatuhnya akan ke bawah, ya. Jadi jangan khawatir, nggak akan kita jatuh tuh keluar angkasa, nggak akan. Ya, tapi sakit juga ya. Kemudian ada gaya listrik, yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Jadi kalau misalnya contohnya kayak orang kesetrum deh, kalau orang kesetrum itu tuh kayak ketarik kan gitu kan. Nah, itu karena dia ada gaya tanpa sentuhnya gitu. Kemudian ada gaya magnet, itu gaya yang dihasilkan oleh magnet dengan kutub yang berbeda. Nah, di sini kalau misalnya kamu punya magnet di rumah, kamu punya paku-paku kecil, nah silakan kamu perhatikan magnet dan paku-pakunya. Jadi paku-paku kecil ada di tangan kamu, kemudian ini ada magnetnya. Tanpa kamu sentuh misalnya ya, tanpa kamu sentuh antara paku sama magnet itu juga akan langsung tarik ke atas. Nah, itu namanya gaya magnet. Tanpa disentuh dia akan langsung menempel. Keren kan? Oke. Jadi macam-macam gaya itu secara umum ada dua, ada gaya sentuh dan gaya tanpa sentuh. Gaya sentuh ada 3 macam, ada gaya pegas, ada gaya gesek, dan gaya otot. Sedangkan gaya tanpa sentuh itu juga ada 3, yaitu ada gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Oke. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini hal-hal yang mempengaruhi gaya. Dalam gaya itu sendiri, tadi Ibu sudah jelaskan, gaya itu simbolnya adalah F besar, yang mana dia adalah besaran vektor karena dia punya rumus ya, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, di sini satuan dari gaya itu adalah kilogram meter per sekam persegi, atau kamu bisa singkat menjadi Newton atau N. Yang mana M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekam persegi. Tadi Ibu udah bilang, sekuat apapun, dari lapar kenyang, kurus gemuk, kamu dorong tembok, tapi temboknya nggak berubah sama sekali, tidak terjadi efek sama sekali, artinya kamu belum memberikan gaya. Kenapa? Kau bisa lihat di sini, massa tembok besar sekali ya, misalnya dia bisa 100 ton, 100 kg misalnya. Nah, tapi percepatannya pada saat kita ngedorong temboknya bergerak nggak? Enggak kan? Kalau nggak bergerak, berarti dia memiliki kecepatan nggak? Enggak juga kan?
berarti kan bendanya dalam keadaan diam. Kalau diam berarti tidak memiliki kecepatan. Kalau tidak memiliki kecepatan berarti kecepatannya sama dengan 0. Nah, mau berapapun angka masanya, sebesar apapun masanya, kalau dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Maka F-nya tetap 0 atau bendanya dalam keadaan diam. Tidak terpengaruh oleh gaya dorong atau tarik yang kita berikan. Gitu. Nah, kemudian gaya itu berarti dipengaruhi oleh massa tentunya, kemudian dipengaruhi juga oleh percepatan benda. Nah, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh gravitasi, ya. Nah, makanya kalau dipengaruhi oleh gravitasi, itu disebut menjadi bukan gaya lagi, tapi menjadi berat benda. Berat benda simbolnya adalah W kecil. Nah, mau berat benda ataupun gaya, dia sebenarnya satuannya sama-sama Newton atau kilogram meter per sekon persegi. Dengan rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Jadi hanya di bagian A itu diganti dengan G aja gitu. Karena sama-sama percepatan, sama-sama satuannya meter per sekon persegi, cuma karena kita ngomongin gravitasi pada berat benda, maka percepatannya diganti G, yaitu gravitasi. Jadi yang mempengaruhi gaya itu ada 3 hal, yaitu massa benda, kemudian percepatan benda, dan percepatan gravitasi, ya. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini, ya, kenapa simbol dari satuan dari gaya dan berat benda itu sama. Kalau bisa lihat, F itu rumusnya M dikali A. Kalau massa satuannya kilogram. Kalau A satuannya meter per sekon persegi. Nah, kilogram meter per sekon persegi itu disingkat menjadi Newton. Begitupun dengan berat benda. Rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Massa satuannya adalah kilogram, gravitasi satuannya adalah meter per sekon persegi. Nah, jadi disingkat juga menjadi Newton. Jadi F itu sama dengan W, ya. Gaya sama dengan berat benda. Oke. Kadang pernah gak sih kita mikir gitu kan, kayaknya gendut banget, kayaknya bukan masalah gendutnya deh, mungkin kita salah planet. Kenapa bisa kayak gitu? Coba kamu lihat pada soal yang mempengaruhi gaya. Di sini ada seorang remaja memiliki massa tubuh di 52 kilo. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon persegi, itu sesuai dengan gravitasi bumi ya. Nah, hitunglah berat si remaja tersebut. Nah, di sini diketahui massa M 52 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon persegi. Nah, yang ditanya adalah beratnya. Berarti kan pakai rumus W sama dengan M kali G. M-nya adalah 52, G-nya 10. Berarti jadinya 520 Newton. Gitu. Nah, ini kan kalau misalnya gravitasinya sih bumi kan. Nah, coba kalau misalnya kita ke bulan. Jadi kalau misalnya, oke, orangnya sama-sama 52 kilo, tapi percepatan gravitasinya beda tentunya ya. Kalau di bulan kan agak ngambang-ngambang gitu kan pada saat menginjakan kaki. Kamu bisa ngeliat videonya si Neil Armstrong pada saat dia mendarat di bulan. Karena memang gravitasinya bulan tuh kecil sekali, yaitu sekitar 0,6 meter per sekon persegi. Kalau kamu kalikan 52 dikali 0,6 itu hasilnya adalah 31,2. Bayangkan jauhnya hasilnya. Kalau di bumi berat kalian 520 Newton, tapi kalau misalnya di bulan berat kalian ringan sekali menjadi 31,2 Newton. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa gemuk, ya kan, kayak ibu nih misalnya sudah lelah, ya bagaimana caranya diet, mungkin kita bisa pindah planet. Oke, siap apa tuh contoh selanjutnya? Oh, sudah selesai. Baiklah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya tentang hukum Newton. Masih di bab yang sama. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk Ibu lebih semangat lagi dalam memberi materi-materi untuk kalian. Dan jangan lupa beri komentar jika ada pertanyaan ataupun di kolom timeline. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.